Terima kasih atas supportnya dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Mangga, Ibu Wahyuliani SPG. Yang kami hormati teman-teman guru SMA Negeri 1 Mangga, terima kasih atas waktunya karena sudah berkenan untuk mendengarkan diseminasi dari hasil implementasi kami tentang budaya positif. Yang pertama, cobalah buka. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan ketika orang lain meminta Anda untuk membuka kepalan tangan, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan, Pak Bambang? Coba Pak Bambang kepalkan tangan Anda dan saya coba membuka kepalan tangan Pak Bambang. Oh iya, sangat kuat sekali kepala tangannya. Ya, Pak Bambang. Jadi Pak Bambang sudah mempertahankan apa yang ingin dipertahankan di dalam kepalan tangan Pak Bambang. Iya. Nah ini, tentu kita sendiri yang memegang kontrol apa makna tadi dari genggaman tangan kita atau kepalan tangan kita, bahwa kita itu memiliki kontrol. Ya, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kalau tadi saya coba buka kepalan tangannya Pak Bambang sekuat tenaga mempertahankan kepalan tangannya. Berarti Pak Bambang memiliki kontrol ya untuk tidak membuka kepalan tangan Pak Bambang meskipun saya juga sudah sekuat tenaga. Nah ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi tadi Pak Bambang sudah mempertahankan keinginan kuat Pak Bambang. Saya yang ibaratnya adalah faktor eksternal berada dari luar kontrol Pak Bambang tidak bisa melakukan atau membuka kepalan tangan Pak Bambang. Nah ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah kita meminta anak untuk sesuai dengan keinginan kita, disiplin, sesuai dengan aturan, memakai baju sesuai aturan. Itu ternyata kalau menurut Dr. William ini bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini berarti kita biasanya bilang, anak-anak kamu nanti harus jadi orang yang sukses, orang yang pandai. Ternyata itu hanya ilusi, hanya penguatan positif sesaat yang kurang efektif. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita, Bu Novi itu sudah masuk kelas, sudah capek-capek, kamu gak mendengarkan, kamu maunya apa sih? Nah, kadang kita seperti itu ya, tanpa kita sadari. Ternyata ini juga ilusi, bahwa ini juga kurang efektif. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita bilang, saya ini ya, bilang misalnya, saya itu sudah lebih dulu lahir daripada kalian. Saya dulu juga sudah pernah SMA, tapi juga tidak seperti kalian yang saat ini. Nah, ini kadang orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksakan apa yang dulu kita lakukan, kita terapkan, itu diterapkan juga oleh anak-anak. Lain, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ternyata itu yang perlu kita ubah adalah pemikiran kita tentang murid, bahwa murid itu tidak sama dengan kita, bahwa zamannya
sekarang itu zaman dengan kita dulu waktu sekolah itu ternyata sudah berbeda. Nah, kalau menurut Stephen R. Covey, ini yang harus kita rubah adalah paradigma kita. Nah, ini disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya apa Bapak Ibu? Yang ada di pikiran kita? Tepat waktu, terus sesuai aturan, hukuman kalau tidak sesuai, kan seperti itu ya. Baik, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak perlu diberikan. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ternyata tadi ilusi-ilusi tadi yang bahwa kami itu harus disiplin, kami itu pakaiannya harus dimasukkan. Jangan seperti itu. Bu Novi sudah berusaha keras dan lain sebagainya, ternyata itu hanya ilusi. Karena tadi nilai-nilai itu ternyata harus berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh dalam diri masing-masing siswa. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini diterapkan di SMA Negeri 1 Moga. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah implementasi budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ada upacara bendera sebagai perwujudan nilai nasionalisme sekaligus disiplin dan gotong royong. Karena di sana kita melibatkan banyak sekali elemen. Tidak hanya murid, tidak hanya petugas upacara, tapi juga ada petugas PMR, ada guru, ada PKS, ada OSIS, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Jumat berseri, ada bersih, Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada literasi, dan Jumat iman. Ini sudah kita laksanakan semuanya di sekolah kita. Nah, ini ada budaya positif selanjutnya yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini ada bentuk lomba-lomba, ya, ada kunjungan ke teman atau keluarga kita yang sedang mendapatkan musibah. Nah, ini untuk budaya positif di kelas. Kalau tadi ada yang di sekolah kita yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Nah, ini di dalam kelas yang sudah saya laksanakan. Ada siswa sepakat berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi dengan kesepakatan kelas ini, siswa itu memiliki keaktifan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum kita melakukan kesepakatan kelas. Selanjutnya ada guru bersedia memberikan pendampingan dan perhatian. Nah, ini kadang yang kita masih kurang ya Bapak Ibu. Dengan kita melihat 36 anak itu kan sangat banyak sekali. Kadang kita memberikan perhatian itu kurang. Ada anak yang merasa, oh Bu Novi kok ke sana terus, kok saya nggak pernah disamperi, kok saya nggak pernah ditanya. Nah, ini kadang ternyata terjadi di kelas itu, murid-murid itu memperhatikan kita. Selanjutnya ada peserta didik sepakat saling menghormati dalam presentasi dan diskusi. Kalau ada yang presentasi, yang lain harus mendengarkan, seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Nah, ini sebelumnya memang harus disepakati. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dari kesepakatan, kita bisa mengingatkan, gimana Mbak, Mas, kesepakatan yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya ini contoh menyanyikan lagu nasional sebagai konsekuensi keterlambatan masuk kelas. Bisa ini Pak. Ya, ini bisa menjadi sebuah penyemangat dalam kelas dengan dia sebagai pemimpin untuk menyanyikan salah satu lagu nasional.
Nah, ini juga ada kesepakatan membuat yel-yel sebagai penyemangat ketika pembelajaran. Jadi yel-yel ini dibuat secara kelompok. Jadi setiap kelompok itu memiliki kewajiban untuk membuat yel-yel dan menyampaikan di depan kelas ketika presentasi dilaksanakan. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kadang perlu keluar dari pembelajaran itu bahwa teori yang kita pegang di dalam buku itu sekali-kali kita perlu keluar dari sana untuk tadi membuat kesepakatan kelas, menghidupkan kelas itu ternyata sangat penting sekali. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf di depan sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi berbagi pengalaman bahwa ternyata setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 ini, ternyata saya itu seperti orang yang baru tersadar dari libur panjang. Ya memang banyak yang harus saya perbaiki secara pribadi. Lah monggo saya mengajak Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat untuk ikut mendaftar di CGP angkatan 7, 8, dan 9. Oh, 9, 10 atau PP juga boleh. Boleh Ibu ya, boleh. Dukungan dari Ibu Kepala Sekolah sangat besar sekali. Ya. Begitu Bapak Ibu. Saya dimaafkan ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktu panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Novi ya. Saya garis bawahi saja. Jadi begitu Bapak dan Ibu, saya sangat yakin apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu setelah melihat tayangan dari Pak Ceris dan Bu Novi, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu adalah masih banyak pertanyaan. Sebetulnya kesepakatan kelas itu yang sebenarnya seperti apa? Saya ingin mengatakan sebetulnya begini, kesepakatan kelas itu sama dengan kalau kita membuat kontrak belajar. Sering ya Bapak Ibu membuat kontrak belajar, aturan belajar, tetapi beda di apanya? Di prosesnya. Kalau kontrak belajar, saya masuk kelas biasanya setelah saya absen, anak-anak semuanya hari ini hari pertama Ibu masuk, hari ini Ibu akan membuat aturan, 1, kalian tidak boleh terlambat, gitu kan? Tulis silakan, kan gitu ya. 2, pada saat KBM semuanya diam, kecuali kalau ada 1 yang sedang berbicara, si anak menulis. Berbicara, yang 1 berbicara, yang lain diam. 3, pada saat kalian keluar harus izin. Dulu ya, prosesnya begitu, ya tidak Bapak Ibu? Itu saya. Dulu saya kalau buat kontrak belajar begitu. Setelah selesai, oke ya, mulai pertemuan yang akan datang, semuanya sudah sesuai dengan kontrak belajar kita. Siapa yang tidak setuju? Semuanya setuju. Soalnya apa? Gawe maka setuju semua. Nah yang ini sama, tetapi kalimatnya kesepakatan kelas, isinya keyakinan kelas. Prosesnya adalah saya bertanya kepada anak-anak semua, kalian ingin kelas ini seperti apa? Apakah kelas yang gaduh? Apakah kelas yang kotor? Apakah kelas yang apa? Saya memberikan tawaran. Kamu ingin selama 1 tahun di kelas ini, kamu ingin kelas kita seperti apa? Jadi pertanyaannya diawali dari kamu ingin seperti apa kelas kita? Kamu bermimpi seperti apa kelas kita? Mari kita bersama-sama dengan wali kelasnya. Kemudian anak-anak bertanya, anak-anak pakai sticky note. Silakan dijawab kamu pengen seperti apa. Nanti si anak-anak akan jawab sendiri-sendiri. Ingin kompak, ingin tepat waktu, ingin dekat dengan ibu, ingin macam-macam ya. Jadi yang beda prosesnya. Setelah ditarik sticky note itu kita kelompokkan.
yang kalimatnya intinya disiplin mana. Jadi itu adalah hasil pemikiran siapa? Siswa. Setelah dikelompokkan, ini loh tanda anak-anak semua, setelah dikelompokkan kita hanya ada 6. Bahwa kalian semua ingin kelas ini menjadi kelas impian, ini kalian yang tulis bersih, yang tulis anak-anak sendiri. Kami ingin kelas kita bersih. 2, kami ingin kelas kita kompak. 3, kami ingin dekat dengan Bapak Ibu guru yang mengajar. 4, kami ingin adil dalam memperlakukan siswa dari segi Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu jadi, silakan semuanya tanda tangan bahwa kalian yang membuat kesepakatan itu. Tapi dia tanda tangan, ya, karena sekarang sudah bikin poster gampang pakai Canva. Buatkan posternya, tempelkan, ya, gambarnya, gambar ketua kelasnya, gambar wali kelasnya, itu ditempelkan posternya. Setiap kali guru masuk, siapapun yang mengajar, lihat tempatnya kotor, guru itu akan bertanya, anak-anakku semuanya, ini kesepakatan kelas kalian sudah dibuat awal tahun. Kamu bilang di poin ketiga, di sini kamu ingin bersih, coba lihat di bawah. Oh ini kotor, berarti kamu belum sesuai. Padahal ini yang membuat kesepakatan kelas siapa? Maka dia akan bilang, baiknya bagaimana kita menawarkan? Oke, maka silahkan kalian membersihkan. Jadi itu muncul dari motivasi internal anak-anak. Kalau tadi yang cerita di awal muncul dari motivasi eksternal, jadi dari gurunya karena takut. Nah yang ini kesepakatan keyakinan ini dimulai dari anak-anak. Itu bedanya di situ Bapak Ibu. Ini hanya satu sedikit sekali dari ilmu guru penggerak yang saya dapatkan. Maka kita semuanya pelan-pelan itu modelnya seperti itu. Seperti apa? Kalian itu kepengennya seperti apa sih? Saya sangat yakin, sejelek apapun siswa, dia akan menuliskan, walaupun dia tidak suka mengambil sampah, dia akan menuliskan ingin bersih, ya kan? Ingin bersih, ingin kompak dan sebagainya. Maka ini nanti akhirnya pada saat semua wali kelas melakukan ini, maka bisa kita prediksi hasilnya. Setiap kelas itu nanti akan sesuai dengan kesepakatan, bukan karena dipaksa oleh gurunya, tetapi karena memang mereka membuat sendiri. Nah wali kelas hanya sekedar mendampingi, manakala ada yang tidak sesuai, dia akan memberi konsekuensi ke temannya. Ini tidak pernah ini bu, dia sendiri yang nanti akan membuat konsekuensi kepada teman. Konsekuensi itu sebetulnya hukuman, tapi kalimatnya sekarang lebih ke konsekuensi. Seperti tadi konsekuensinya menyanyikan gitu. Dan sekarang kalau memberi konsekuensi itu ini harus sesuai dengan ada relevansinya antara materi dengan yang kita ini. Jadi begitu gambarannya Bapak Ibu, sedikit yang bisa diberikan tentang budaya positif. Bisa dibayangkan jika di SMA Negeri 1 Moga yang Pak Cerista ditampilkan, mereka bersalaman, mereka ini Bu dan yang Bu Novi tampilkan kebersihan. Jika semua kelas seperti itu, bisa dibayangkan. Barangkali kita menjadi sekolah unggul. Unggul itu tidak selalu dari nilai, apalagi sekarang karakter justru itu yang ditunjukkan. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semuanya, semangat untuk bertiga. Sayang saya tidak bisa memberikan tanggapan untuk Pak Fauzan, saya tidak ngerti hasil desiminasinya seperti apa. Ya, yang penting Bapak Ibu, inti akhir dari saya adalah saya menanti panjenengan semua yang sudah memenuhi syarat untuk mari bersama-sama belajar. Belajar Bapak Ibu. Tidak usah berpikiran ke sana mau jadi apa. Itu saja. Mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, mau jadi kepala dinas, kita ini aja. Yang penting ilmunya dulu. Ya, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.